Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, kita ketemu lagi dalam rangka kuliah asinkronus. Mata kuliahnya pengantar asesmen psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Jadi teman-teman semester 3 kita akan sudah mulai masuk bagaimana sih kita akan melakukan assessment dengan menggunakan berbagai tools ya atau alat. Nah, ini adalah salah satunya yaitu adalah menggunakan wawancara. Nah, wawancara banyak macam, ragam, jenis dan perkembangannya. Kita sudah bahas sebelumnya terkait dengan bagaimana perkembangannya, bagaimana kita memanfaatkannya. Nah, sesi yang ini kita akan bahas salah satu tekniknya itu adalah BDI, Behavior Description Interview. Apakah ini kalau kita lihat ya, kita ibaratkan kita mau menggali tanda panah nih, tanda panah yang coklat. Tanda panah yang coklat ini akan kita tempatkan apa sih kualifikasi atau kemampuan seseorang untuk misalnya menduduki posisi tertentu. Sudah di posisi itu belum? Ya belum. Dalam rangka kita justru adalah menelaah, kita akan melakukan assessment apakah dia cocok untuk memenuhi atau mengikuti jabatan tersebut. Apakah dia sesuai, apakah kemudian dia perlu upgrade. Nah, untuk tahu apakah sesuai, perlu upgrade, lalu kemudian apakah bagaimana potensi pengembangannya gitu ya. Nah, ini kemudian kita gali berdasarkan perilaku-perilaku apa yang dia sudah pernah tampilkan di masa sebelumnya. Jadi kita akan gali dari pengalaman-pengalaman masa lalu, kita bisa lihat ya, masa lalunya itu adalah yang coklat muda, kuning, sampai kuning muda gitu ya. Berarti yang sudah pernah dia lakukan dengan situasi yang serupa. Jadi kita ingat, di sini prinsip dasarnya adalah behavior dari Lewin, bahwa suatu perilaku merupakan fungsi dari behavior person, orangnya, dan environment-nya. Nah, di sini kemudian kita tetapkan environment-nya berarti yang serupa, berarti tanda panahnya itu adalah yang serupa. Environment yang serupa, kita akan gali seperti apa behavior-nya dengan menelaah orangnya. Berarti kita akan bertanya dari sisi fungsi P-nya, person-nya. Kita akan pastikan situasinya serupa, lalu kemudian kita akan bertanya dari sisi P, berarti dari sisi person-nya. Nah, itu adalah prinsip dasar dari BDI. Jadi, behavior description interview ini berdasarkan pada premis bahwa past behavior atau perilaku yang sudah pernah dia tampilkan sebelumnya adalah best predictor yang akan kita bisa menggali seperti apa future behavior-nya. Apa yang akan dia lakukan di kemudian hari dalam situasi yang serupa tersebut. Jadi kita akan melakukan prediksi ya. Berarti prediksinya kita bisa tahu apakah sesuai, apakah dia bisa berkembang, apakah dia nantinya tidak akan sulit untuk mengatasi masalah dan lain-lain ya. Berdasarkan pada tadi penggalian pada perilaku-perilaku yang sudah pernah dia tampilkan sebelumnya, sehingga kita dapat memprediksi, oh dia ke depan ini seperti apa. Nah, tekniknya ini adalah berarti kita akan menggali past similar situation. Nah, ini jadi kan kita harus memastikan situasi yang sebelumnya itu serupa dengan yang sekarang. Jadi kita bisa bertanya dulu tentang situasinya ya, sehingga kemudian kita pastikan, oh iya benar deh, ini bisa nih sama menggali tentang kerjasama misalnya gitu. Oh iya ini bisa nih menggali tentang kemampuan problem solving misalnya gitu ya. Pastikan dulu similar situation-nya, baru kemudian kita gali tentang P-nya. Sehingga kita dapat memprediksi dari sisi B atau behavior-nya. Nah, persyaratannya karena kita akan melakukannya secara sistematis,
Berarti memang harus ada pola pertanyaan yang baku. Jadi nggak bisa kalau si A kita pendekatannya gimana, si B kayak gimana gitu ya. Walaupun pertanyaannya kan kemudian kita akan sesuaikan dengan pengalaman orang masing-masing ya. Jadi pasti akan, spesifikasinya berbeda. Namun polanya itu harus sama. Jadi kalau kita bertanya pada 10 orang untuk mencari satu kandidat, berarti harus dengan pola yang sama. Jadi sudah ada baku. Dengan kata lain, kita akan memiliki interview guide. Jadi ada pedoman wawancara yang akan kita gunakan dalam melakukan wawancara, yang spesifikasi isinya, pertanyaan probingnya, bagaimana kita akan menggali peristiwa yang sudah dia alami sebelumnya itu akan berbeda-beda memang disesuaikan dengan peristiwa yang dia alami tersebut, namun polanya baku. Kita akan menggali A, B, C, D karena kita ingin mengetahui tentang A, B, C, D gitu. Dan ini harus berkaitan dengan behavior ya tentu saja. Behavior yang memang mau digali. Nah, jadi sebelumnya memang kita harus menyusun interview guide terlebih dahulu sehingga kita akan memiliki, pola pikir yang sudah sistematis gitu ya. Nggak bisa kita ketemu A, ih ini jadi kecenderungannya beda, ke si B beda lagi, si C beda lagi. Kalau memang beda-beda kan akan sulit. Kita akan melakukan perbandingan ya, dari satu orang ke orang yang lain. Apalagi misalnya dalam rangka seleksi misalnya, atau dalam rangka kemudian kita akan menentukan potensi gitu ya, potensi terbaik dengan potensi yang, di-ranking misalnya kayak gitu, dengan cara yang berbeda kan berarti tidak sistematis. Jadi memang kita harus buat, panduan wawancaranya agar sistematis tadi, dilakukannya dengan kemudian kita akan tahu berartinya, apa sih yang mau kita tanya. Lalu kemudian nanti urutannya berarti seperti apa. Lalu kemudian bagaimana kita nanti akan mengeksplor dari pertanyaan-pertanyaan inti yang kita, ajukan gitu ya, beserta follow up-nya. Nah, jadi dengan demikian pedoman interview ini akan memberikan kita, guide tentang apa yang akan kita tanya berikutnya gitu ya, dan kemudian kita akan bisa membandingkan antara, satu orang dengan orang yang lain karena kita memiliki pola yang sama. Nah, ini yang membuat bahwa interview yang seolah-olah, "Ih, kok kayaknya subjektif banget, kan saya nggak mungkin menjawab B kalau nggak ditanya tentang B," misalnya gitu ya. Nah, berarti kita memang akan bertanyanya dari kita akan pastikan similar situation-nya apa, agar kemudian kita akan menggali P. P-nya berarti orangnya, pengalamannya pasti berbeda-beda, kita gali berdasarkan apa yang sudah dia alami tadi. Nah, itu yang kemudian nanti akan dibahas lebih lanjut seperti apa jawabannya, nanti kemudian kita akan klasifikasikan ketika akan kita coding misalnya ya, untuk kemudian kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi dalam membuat pedoman sebagai, sebagai pedoman untuk melakukan wawancara secara sistematis, upayakan tidak bertanya secara tertutup ya. Pertanyaan tertutup itu adalah yang dijawabnya iya atau tidak. Jadi apakah Anda marah terhadap, ayah karena situasi tersebut? Jawabannya iya. Apakah marah? Tidak, gitu. Jadi jangan jangan bertanya tentang itu ya. Lalu kemudian berarti upayakan bertanya secara open ended, dengan kemudian kita akan menanyakan spesifik contoh atau spesifik example dari perilaku yang sudah dia tampilkan di masa sebelumnya. Jadi pertanyaan terbuka ya. Coba ceritakan, bisa nggak dijelaskan? Memangnya ada nggak contoh bahwa? Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian pastikan kita fokus gitu ya, karena apalagi, misalnya ya peristiwanya menarik gitu ya dan kemudian kita jadi ikut hanyut jadi nah itu nggak boleh. Kita harus fokus, lalu kemudian kita akan bertanya pertanyaan yang memang spesifik tadi ya, untuk kemudian kita akan mendapatkan informasi-informasi yang juga spesifik, sehingga kita dapat menggambarkan
seperti apa kemampuannya, seperti apa keterampilannya, seperti apa kompetensinya, berdasarkan pada jawaban-jawaban yang dia sampaikan tadi. Nah, jadi, untuk di awal ya, tentu tahapannya tentu ada raport ya. Bagaimana kita mengawali interview dengan kemudian kita mengenalkan diri, lalu kemudian kita akan masuk ke dalam, prosesnya dengan memastikan apakah interviewee itu sudah siap untuk ditanya lebih lanjut gitu ya. Jadi, sudah lebih pede gitu ya, sudah, punya trust gitu terhadap kita gitu ya, dan kemudian sudah tahu prosesnya seperti apa. Jadi pada saat rapport building itu upayakan 5W1H-nya itu sudah muncul. 5W1H itu adalah what, why, when, where, who gitu ya. Lalu kemudian beserta how. Jadi dia akan tahu, oh pewawancaranya siapa, ini tuh dalam rangka apa, kita lakukannya berapa lama, lalu akan gimana, kerahasiaannya seperti apa, direkam atau enggak, lalu kemudian, seperti apa prosesnya dan nanti hasilnya akan diapain. Nah, itu berarti harus jelas di awal agar tadi tumbuh trust gitu ya, sehingga dia akan memberikan informasi yang memang kita butuhkan ya dalam rangka assessment tadi. Nah, lalu kemudian ini ya open ended, upayakan selalu open ended agar kemudian, bagaimana keluasan keluasan bagaimana dia pemahaman terhadap, situasi, bagaimana dia memandang ya situasi tersebut, itu kemudian kita akan dapat dari, point of view-nya gitu ya, dari sudut pandangnya. Dan kemudian nanti kita akan klasifikasikan berdasarkan indikator atau kompetensi atau dimensi gitu ya, yang memang kemudian kita ingin gali dari orang tersebut. Nah, dalam melakukan probing atau penggalian ya, jadi misalnya dia sudah menjawab dan kemudian, "Ini kurang jelas sih." Jadi di situasi itu tuh yang tabrakan itu dia atau ayahnya? Nah, misalnya ya, jadi kita mau bertanya lebih lanjut. Nah, ini namanya probing. Nah, probing berarti kita memang membutuhkan informasi-informasi yang lebih, spesifik dan kemudian kita jadi lebih fokus gitu ya terhadap apa yang mau, kita gali. Kenapa nggak bisa dia jelaskan sebelumnya? Bisa jadi karena dia nervous ya. Aduh, nanyanya gitu ya, saya jawabnya itu gitu ya, sehingga dia tidak menceritakan detail-detail yang memang, dibutuhkan gitu ya, sehingga, orang tuh dapat mengetahui peristiwa yang memang dia coba gambarkan tadi. Atau bukan karena nervous-nya, tapi karena nggak ngerti. Jadi misalnya, "Iya, waktu itu sih kecelakaan." Terus? Ya itu ya, jadi maksudnya dia tidak paham apa sih sebetulnya yang mau digali, terus kenapa sih nanya-nanyanya kayak gini terus, misalnya kayak gitu ya. Nah ini bisa jadi, fungsi raport yang di awal ini masih belum smooth nih, jadi mungkin bisa balik lagi ya ke raport dulu baru kemudian di, interview, lalu kemudian probing. Atau ya itu, dia hanya menjawab, sebagian gitu ya dari keseluruhan. Entah ditutup-tutupi, entah nggak ngerti, atau nggak nyaman gitu ya, terkait dengan, pertanyaan tadi. Itu bisa macam-macam. Jadi, sudah wajar kita melakukan probing gitu ya, agar kemudian kita lebih fokus dan kemudian kita akan mendapatkan data-data yang memang, kita inginkan gitu. Nah, bisa jadi juga kita akan memperkuat ya dengan tanpa bertanya gitu. Seperti misalnya, "Mmm, terus?" Nah gitu ya. Kita nggak bertanya, tapi kita menguatkan agar dia bercerita lebih lanjut, misalnya gitu. Atau dia menjawab, "Ah, saya nggak ngerti lah gimana, hubungan saya dengan suami saya." Dia terjada seperti itu dan kemudian kita ingin tahu nih lebih dalam ya, tapi juga nggak ingin, menimbulkan stimulasi yang mana gitu. Jadi kita menunggu dari dia misalnya kayak gitu ya, kita bisa juga ikut terdiam, agar kemudian dia nanti akan memecahkan,
kediaman ini ya atau kebekuan ini dengan kemudian apa yang kemudian dia sampaikan berikutnya, gitu. Atau, bisa juga ya kita tidak bertanya, tapi kemudian kita memberikan, evidence yang berbeda. Tadi katanya benci dengan ayah, tapi sekarang kehilangan dengan ayah, gitu. Nggak bertanya, tapi kita memberikan data yang berbeda, sehingga kemudian dia akan menjelaskan lebih lanjut, gitu. Nah, jadi, dalam membuat pedoman interview, yang pertama, pastikan bahwa kita hanya bertanya, untuk menanyakan informasi yang memang nantinya akan kita butuhkan dalam hal pengambilan keputusan atau dalam hal pengumpulan informasi dalam rangka asesmen ini. Jadi bukan bertanya yang tidak-tidak ya, tapi memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan tadi. Nah, lalu kemudian yang kedua, kita akan tahu bagaimana kita akan mengelola informasi tersebut agar kita dapat mengambil keputusan, dapat mengambil kesimpulan berdasarkan pada informasi-informasi yang dia sampaikan tadi. Nah, lalu kemudian jangan tanyakan informasi yang akan membuat dia sulit gitu ya untuk gimana nih dan kemudian nggak sesuai dengan tadi ya keputusan atau kemudian klasifikasi yang memang kemudian nanti akan dibutuhkan. Nah, jadi secara umum dalam membuat pedoman interview kita bisa membuat klasifikasi. Misalnya dari dimensinya apa, indikatornya apa, pertanyaan utamanya apa, gitu ya. Ini sih, contoh aja seperti yang sudah pernah, dibahas dalam contoh-contoh sebelumnya, gitu ya. Sehingga kemudian nanti kita akan, mendapatkan ya gambaran yang utuh seperti apa pertanyaan utamanya, dan kemudian nanti akan digali seperti apa. Nah, bagaimana cara menggalinya? Kita masuk pada sesi yang berikutnya mengenai STAR teknik. Terima kasih, dengan ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.